Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin. Kali ini akan diupdate untuk Shiba Inu, teman-teman. Dan kalian misalkan mau request altcoin buat besok, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ya. Mungkin APT ya, Aptos atau XRP atau Doge atau Solana atau Matic dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video gitu. Request guys, request ya. Jadi nanti yang requestnya terbanyak, yang koinnya itu paling banyak di request itu bakalan saya bikinkan quick update, jadi bebarengan dengan Bitcoin. Oke, jadi lebih simpel videonya ya. Kemarin ada update untuk Bitcoin dan juga Ethereum, dan sedikit reminder juga. Nah, malam ini ada beberapa news event yang bisa mempengaruhi pergerakan market ya, mulainya jam setengah 9 malam sampai jam 10 malaman. Ini ada Core Durable Good Order, kemudian ada GDP, Initial Jobless Claim, sama New Home Sales ya, ini jam 10 malam. Jadi ya bisa diperhatikan beberapa rilis data penting ini, ada 4 yang bisa mempengaruhi pergerakan market. Oke. Dan sedikit reminder juga, nanti di awal bulan Februari itu di tanggal 1 adanya meeting the Fed, dan tanggal 2-nya itu adanya kenaikan suku bunga yang probabilitasnya itu memang masih condong di antara 0,25 sampai 0,5% aja. Jadi kalau misalkan bahkan dinaikin sampai cuman 0,25% aja, market mungkin bisa lanjut rally lagi gitu ya. Ini akan dibahas untuk Bitcoinnya terlebih dahulu. Secara daily time frame dia belum kemana-mana ya, kita bisa lihat belum kemana-mana. Dan secara overall dia masih sama seperti sebelumnya. Di sini udah bergerak ataupun pump impulsif sideways aja, kemudian dia pump lagi ya, impulsif, kemudian di sini cuman tersideways aja ya. Jadi balik lagi, pergerakannya pun untuk si Bitcoin belum lari kemana-mana dalam tanda kutip. Yang perlu kita perhatikan adalah balik lagi ya, selain dari rilis data nanti malam untuk yang bisa pengaruhi market gitu ya, kita bisa lihat si Bitcoin ini mencoba break dari sekitar 23.300-an dolar. Ya, dia sempat break bahkan sampai 23.800-an dolar. Tapi sayangnya secara daily time frame closingnya itu balik lagi masuk kandang. Closingnya itu di sekitar 23.060 dolaran. Berarti kan di bawah dari 23.500, 23.400 dolar. Yang menandakan memang rejection keras datang dari area situ. Dan secara price action pun buyersnya ya belum mampu ngangkat harga si Bitcoin nendang lebih tinggi lagi. Ya, tiap kali dia mencoba dobrak 23.300, 23.500 selalu ditendang mundur lagi sama sellernya, berarti di situ kuat banget. Meanwhile untuk buyers powernya itu ya, ataupun buying powernya itu belum cukup gitu ya. Jadi balik lagi, selain 4 rilis data malam ini, kita lihat kalau secara momentum si Bitcoin ini istilahnya mau dipaksain untuk 24-25 ribu dolar aja belum kuat. Bahkan close candlenya kita bisa lihat cuman bikin jarum-jarum panjang ke atas. Ya, jadi memang kalau bahkan nanti malam dari rilis data ini nggak mendukung untuk market lanjut naik lagi, big possibility-nya dia akan memasuki fase koreksinya. Ya, fase koreksinya itu malah lebih condong saya lihat kalau misalkan dari overall movement-nya ini kita bisa lihat ya. Secara closing-nya itu bikin tail candle panjang ke atas. Kemudian kalau memang pas banget gitu ya didukung momennya dengan rilis data nggak mendukung ke market, ya big possibility untuk si Bitcoin itu lanjut koreksi bahkan sampai ngetes sekitar 21.000 sampai 21.500 dolar ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan secara daily time frame. Kemudian untuk EMA 34 dan 55 juga ini masih overextend dari pergerakannya sekarang. Kemudian kalau kita geser sedikit EMA 55 ini kita ganti coba menjadi EMA 21. Jadi biasanya saya pakai itu 21, 34 dan 55 sama 200 ya. Yang nanyain itu biasa saya pakai moving average sama EMA itu berapa aja udah saya sampaikan ya. Nah, untuk sampai 21 pun ini tergolong masih jauh loh guys. Ya, ini garis kuning saya ganti dari 55 ke 21, ini tergolong masih jauh. Jadi sejauh-jauhnya masih sesuai ekspektasi, ini bahkan di 20.860 dolar ya. Jadi masih sekitar 21.000 sampai 21.500 itu menjadi target yang sangat ideal untuk si Bitcoin memasuki fase koreksinya. Gitu ya. Jadi mungkin area tersebut bisa kembali lagi dipertimbangkan ketika memang si Bitcoin ini memasuki fase koreksinya. Kita lihat dari secara close candle-nya seperti ini, bikin tail candle panjang ke atas gitu ya. Kemudian kalau memang didukung dengan rilis data yang mengharuskan untuk si Bitcoin kembali tertekan, ya ini menjadi sebuah bisa dikatakan opportunity yang cukup baik lah. Ya, di range kisaran 20.800-an sampai 21.500 dolar itu di range kisaran situ itu bisa diperhatikan
untuk pergerakan si Bitcoin. Apakah penurunan ke kisaran situ masih signifikan atau malah at some point dia malah cenderung tersideways. Ya berarti kan istilahnya dari seller itu mau nge-push harga yang lebih murah lagi, tapi di posisi ataupun di area tersebut dipertahankan nih sama buyersnya. Ya, jadi balik lagi key level si Bitcoin sudah saya sampaikan dan target koreksi ataupun key levelnya udah istilahnya saya sampaikan juga gitu ya ke teman-teman sekalian secara daily time frame. And then ya ini untuk time frame 1 jam, jadi kita lihat lebih detail lagi. Jadi untuk pembahasan kemarin saya bagi menjadi 2 area. Untuk bagian bawah ini menjadi area support and then resistance. Ini adalah range area dia sideways semenjak 20 Januari sampai hari ini, per hari ini gitu ya. Nah, yang menariknya kemarin memang ini adanya trendline support ya teman-teman, beberapa kali di testing dan sudah terbreakdown, dia di retest 2 kali and then akhirnya mendapatkan rejection yang strong dan akhirnya price itu testing ke area support dari sideways-nya dia di box warna biru ini di sekitar 22.300-an dolar. Ya, kemudian di sini mantul, drop lagi, testing lagi di area yang sama dan di sini kita bisa lihat ya seperti double bottom dengan area neckline di sekitar 22.700-an dolar dan mampu di break. Ya, kemudian kita kemarin itu menggunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high di sini ke swing low ide yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan di sekitar 22.700 sampai 22.800 dolar itu menjadi area pentingnya dia. Apakah rejection dari area situ untuk ngebawa dia drop bahkan jebol gitu ya teman-teman? Berarti skenario dead cat bounce terjadi atau cuman seperti ini? Dia ke-reject, benar ke-reject, tapi di area sini dia masih mampu bertahan double bottom, kemudian dia pump signifikan, bahkan kalau secara Fibo ini udah mencapai next target ya. Kalau misalkan ini golden ratio udah mampu di break gitu ya, next target kan retracement 1,6 sampai 2 nya ini udah mampu di achieve, persis banget kena reject di kisaran situ ya. Ini 23.500 sampai 23.830-an dolar, persis banget di kisaran situ nih ya, mendapatkan rejection yang strong banget. Kita bisa lihat benar-benar kayak roller coaster ya, pump and dump, benar-benar kayak koin micin guys ya, drop signifikan and then kita bisa lihat sekarang ini posisinya ketahan di retracement atau EMA ya, EMA 34 dan 55 nih, garis warna biru dan kuning ya, benar masih 55 dan 34. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan untuk si bisa dibilang Bitcoin ini ya, dia kan sekarang ini berada di area tengah-tengah ya dari range sideways-nya dia. Oke. Nah, untuk posisi sekarang ini menjadi key levelnya dia. Ini sebelumnya menjadi support and then resistance nih, neckline dari double bottom and then sekarang ini potensially support juga. Oke. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi di range-range kisaran 22.760 ya sampai 22.900 dolar lah. Saya extend sedikit ya, 900 dolar sekitar area sini. Ya, karena kenapa di kisaran situ sebelumnya menjadi area support, resistance and then di sini juga support dan support lagi gitu ya. Ini kalau misalkan dia nggak mampu bertahan and then next target balik lagi ke area supportnya dia dari range sideways yang lebih besar lagi gitu ya, di sekitar 22.200-an sampai 22.450 dolar ya. Balik lagi tergantung rilis data nanti malam. Tapi kalau cuman secara momentum kita bisa lihat ya, ini bisa juga seperti dibilang fake out gitu ya, ngejemput liquidity, drop signifikan and then makin lama melemah, akhirnya drop lagi mungkin ngejar sampai 21.500 dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat secara momentumnya aja nih ya, karena memang rejection keras terjadi di sana dan beberapa saat pun mencoba didobrak nggak terdobrak-dobrak. Ini kalau cuma secara movement gitu ya, kalau tanpa dihubung-hubungkan dengan rilis data. Nah, balik lagi tergantung rilis data nanti malam. Kalau memang dia terdukung rilis data nanti malam, bisa aja malah dia penguatan kalau memang positif untuk ngejar 24-25 ribu dolar, dia coba nge-push lagi ke kisaran situ. Tapi kalau memang tidak didukung dan pas juga momentumnya seperti ini lebih besar lagi untuk chance dia koreksi bahkan ngetes sampai 21.500 dolar ya. Jadi balik lagi bisa diperhatikan untuk beberapa range area yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau secara movement doang kisah probabilitasnya seperti apa, kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan rilis data ya balik lagi tergantung rilis data itu teman-teman ya. Jadi ya tentu sekali perlu diperhatikan dan diwaspadai karena movementnya terakhir kali seperti ini, momentumnya keras banget sellernya gitu ya. Oke, untuk next ini quick update untuk Shiba. Jadi terakhir kali Shiba Inu saya ada bahas juga ya, ini
cukup sering, ini sekitar 1 mingguan yang lalu. Kemudian ini sempat saya bahas Shiba lagi sebelumnya. Nah ini ya, jadi ya seminggu 2 minggu lalu sempat saya bahas Shiba lagi, dan overall dia masih ketahan di area zona resisten kuatnya di box merah ini di sekitar 0,0000 sebentar 1287 sampai 1525 dolar untuk Shiba. Ya, kita bisa lihat di sini terakhir kali bikin tail candle panjang, kemudian perlahan naik pun ya kena reject lagi. Dan untuk menggunakan bantuan kakek Fibo, dia adanya reaksi nih sementara dari retracement 0,3 atau sekitar 1096 untuk si Shiba Inu gitu ya. Jadi memang ekspektasi dari saya pribadi gitu ya. Dari sini dia naik impulsif, kemudian dia ambil retracement untuk lanjut naik lagi, bahkan ngetes ke strong resist di box merah yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi at least dia testing bahkan sampai di sekitar area 1035. Di situ ada EMA 34 dan 55 plus golden ratio, dan juga secara zonasi sebelumnya menjadi area resisten dan ini sempat jadi support juga dan potentially support. Ya, resisten become support itu teman-teman ya. Kemudian untuk rejection yang sekarang terjadi pada Shiba secara diri time frame, walaupun dia mendapatkan reaksi nih dari sekitaran level 1096 di mana itu retracement 0,3-nya saya ambil dari swing low ke swing high gitu ya, yang terakhir kali pada Shiba Inu ini mendapatkan reaksi. Tapi kalau kita bandingkan ya, pergi ke time frame yang lebih kecil, nah ini kita bisa lihat ya, ini dropnya signifikan sekali ya. Kemudian di sini adanya pemantulan. Oke, mantul makin lama ini drop lagi ya, berarti kan memang price-nya itu belum benar-benar siap untuk Shiba Inu ini istilahnya naik lebih tinggi lagi atau mampu reclaim di next target resistance di box merah yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi ya chance-nya masih besar untuk Shiba Inu bisa aja dia drop sekali lagi gitu ya, ngejemput liquidity sebelum nanti kita bisa lihat apakah setelah dia drop sekali lagi ini mendapatkan reaksi dari buyers yang lebih signifikan and then akhirnya mampu ngangkat harganya lebih tinggi. Karena kita bisa lihat ya, ini udah koreksi drop, harganya memang diangkat lagi tapi nggak mampu, bahkan ngetes di swing high terakhir aja nggak mampu, akhirnya dia drop lagi. Ini kita bisa lihat ya, red candle ini besar banget ketimbang kita bandingkan dengan waktu dia mantul ya. Jadi secara momentum juga masih lebih dominan seller ya ketimbang buyersnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi bantingan ini perlu sekali diperhatikan apakah ketika setelah bantingan sekali lagi atau kita bisa bilang koreksi secara time frame 4 jamnya kelihatan gitu ya, koreksi sekali lagi di sekitar 1045 ya, sekitar area situ ya, mendapatkan reaksi, kemudian pemantulannya pun lebih signifikan ketimbang istilahnya dropnya terakhir kali, atau malah pemantulannya itu nggak signifikan, berarti dia cuma tersideways aja. Nah itu perlu sekali diwaspadai gitu teman-teman ya untuk Shiba Inu. Jadi saya sudah sampaikan untuk key level, kemudian resistennya Shiba Inu secara time frame 4 jam dan juga 1 hari gitu ya daily-nya. Balik lagi itu adalah key levelnya. Kalau dia nggak mampu bertahan, next lagi dia balik lagi ke box biru ini bawahnya. Ini di sekitar 920 sampai 955 dolar untuk si Shiba Inu yang sebelumnya kita juga bisa lihat ini menjadi area support, resistance, and then become support. Ya kalau memang area ini nggak mampu bertahan dan dia unlossor gitu ya, next target kisah berapa, ini bisa menjadi watchlist teman-teman sekalian dua area ini gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.